Nah ini Bang Walil saya tunjukkan di belanja lain. periode kedua belanja lain-lain udah realisasi nih. Masa belanja lain-lain sampai 13,9%. Dan ini udah realisasi 2022 17,7%. Jadi memang diumpetin gitu. Kemudian Singapura itu utangnya gede loh. Apakah kita lebih hebat dari Singapura? Enggak, beban utang Singapura itu terhadap APBN-nya itu cuma 0,4. Kita 20 gitu. Kan langit dan bumi, tapi ini nggak pernah ditunjukkan kan. Perbandingannya bisa yang ini. Tuh Indonesia hebat, rendah. Utang itu sudah sedemikian sangat memberatkan, sehingga untuk membayar utang pun kita harus berutang. Membayar bunga utang harus dengan berutang. Ya hasilnya adalah kok utang tambah banyak, tapi pertumbuhan ekonomi tambah turun. Iya kan? Kan turun terus kan? Era SBY 6, era Jokowi 15, Jokowi 2, 4,7. Loh, katanya kan untuk mempercepat pembangunan, berutang itu kan. Jadi masa kita nggak bertanya sih, masa Menteri Keuangan tidak mengadres berutang tuh kemana ya? Sudah ditunjukkan oleh berbagai studi, ini ada 20-an studi menunjukkan korelasinya negatif. Makin banyak utang, pertumbuhan makin rendah. Karena memang tidak benar pembangunan dengan mengandalkan utang gitu. Indonesia cuma 9,2 ya, pelayanan kemasan masyarakatnya tidak optimal. Jadi kita baru sadar ada negara itu kalau ditangkap polisi ngelanggar-laluin, oh ada negara gitu. Dan waktu bayar pajak, selebihnya kita nggak merasakan ada kehadiran negara gitu. Jadi memang kita peran negaranya rendah. General government consumption terhadap GDP hanya lebih baik dari Nigeria dan Kamboja gitu. Ini faktanya kan. Sebetulnya datanya sama semua, dari APBN resmi gitu dengan yang Bang Alil sampaikan. Tapi yang menarik buat saya yang merah itu yang buat tahun depan itu betul itu pengeluaran lain-lain. Kalau saya lihat Bang Walil itu udah ciri khas era Jokowi, bukan hanya kanya rancangan, nanti kena realisasinya nanti kita tunjukkan. Dan yang paling ujung kanan itu kelihatan bahwa selama 10 tahun kenaikan yang paling tinggi adalah bayar bunga 274% naiknya dalam 10 tahun. 274%. Kedua adalah belanja barang, akan boros kan. Pengadaan mobil apa gitu-gitu. Terkenal tuh. Itu naiknya 147,4%. Ketiga adalah belanja modal 130%. Tapi belanja modal itu relatif kecil gitu. Dulu zaman Pak Darmin Nasution kalau bicara utang, kalau kita tidak utang tidak dibangun infrastruktur gitu. Enggak, utang itu tuh bukan untuk infrastruktur, untuk yang lain-lain itu kan. Dan harus diingat bahwa subsidi BBM di sini energi saja ya, itu kan relatif kecil, ya, relatif kecil karena belum memasukkan dana kompensasi itu. Nah, kalau dilihat dari sini, peningkatan yang paling kecil adalah bantuan sosial. Yang buat rakyat itu paling kecil. Itu naiknya cuma 56,6% ya. Paling rendah. Oh ini ada yang ini paling rendah. Pokoknya jadi kalau ada peningkatan yang lain yang dipotong belanja sosialnya dulu gitu. Ya. Ya ini sekaligus kalau kita untuk evaluasi 10 tahun Jokowi. Pembayaran bunga tadi kan paling tinggi itu peningkatannya 274%. Tunainya begitu. Sekarang sudah mencapai 20,3% dari belanja pemerintah pusat. Datanya udah ada tadi, tapi saya cuma expose aja gitu sendiri gitu ya. Ini kan dari 11 ke 20, jadi 2 kali lipat dari bebannya. Sehingga itu tadi yang disampaikan Bang Awal itu, ruang fiskalnya makin nyempit buat yang lain-lain. Yang tidak ada gitu. Kecil. Dan nah ini Bang Walil saya tunjukkan di
Belanja lain-lain. Periode kedua belanja lain-lain udah realisasi nih. Masa belanja lain-lain sampai 13,9%. Dan ini udah realisasi 2022 17,7%. Jadi memang diumpetin gitu. Seolah-olah subsidi itu udah mengecil, APBN makin sehat, tapi dimasukkan di lain-lain gitu. Supaya fleksibel. Kan lain-lain udah satu gepok. Buat apa aja suka-suka saya kan lain-lain gitu. Menurut saya ini tidak sehat. Lain-lain itu tadi berapa? 2,5% ya logikanya. Ini sampai 17 dan 23. Oleh karena itu bukan hanya belum ada alokasinya, emang untuk menciptakan fleksibilitas. Ruang untuk suka-suka gitu. Nah ini langsung saya masuk ke utang aja. Nah ini saya sepenuhnya pakai data asumsi PDB-nya. Di situ ada persen dari PDB. Nah PDB-nya asumsi pemerintah. Nah kalau kita lihat sampai akhir tahun ini berdasarkan rencana berutangnya 8,7 kuadriliun. Kita udah nggak pakai triliun lagi. Jadi 8,7 per Juli itu 8,5 Bang Awalil. Sampai akhir tahun itu 8,7. Nah tahun depan ditambah tadi sama jadi 9. Kemungkinan bisa 10. Genapin deh 10 udah tanggung deh kata Prabowo gitu kan. Misalnya ingin akselerasi makan dan bergizi kan, lebih cepat gitu bisa saja dilaksanakan itu. Nah jadi kita lihat utang pemerintah di era Jokowi itu sampai 2024 aja ya naik 3,3 kali. PDB-nya nggak naik-naik 5% terus pertumbuhannya ya. Tentu saja kalau general check up pemerintah itu mewartakan yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak diwartakan. Nah ini yang tidak baiknya ini. Kalau ini yang baiknya ini di bawah 60% gitu. Kenapa sih patokannya 60%? Dia ikut Maastricht Treaty, ikut negara Eropa. Ya. Harusnya standarnya buat negara berkembang beda gitu kan. Nah jadi dilihat dari jumlah utangnya memang tidak mengalami peningkatan. Bahkan cenderung turun tuh ya dari 39,5, 39,1 menjadi 38,5 dan tahun depan 38,8 gitu. Nah tapi tengok Jepang itu nomor 1 utangnya paling banyak. 264% dari PDB. Kita cuma di bawah 40. Kan keren Indonesia dibandingkan negara maju. Terendah rasio utangnya di G20 gitu kan. Narasinya tuh. Tapi lihat. Si Jepang beban utangnya 264%. Tapi beban bunganya cuma 6,2%. Dari total pengeluarannya cuma 6,2. Kita tadi 20 kan. Kemudian Singapura itu utangnya gede loh, 168%. Apakah kita lebih hebat dari Singapura? Enggak, beban utang Singapura itu terhadap APBN-nya itu cuma 0,4. Kita 20 gitu. Kan langit dan bumi, tapi ini enggak pernah ditunjukkan kan. Perbandingannya bisa yang ini. Tuh Indonesia hebat, rendah. Dan harus ada dong supaya ada awareness dari masyarakat juga gitu kan. Seolah-olah ini sorga gitu loh. Nothing wrong, semua berjalan dengan baik kan gitu. Tidak ada signal, nanti kalau ada apa-apa blok langsung semaput gitu. Bahaya sekali. Jadi jantung kita tuh akan bahaya gitu kalau ada kejutan-kejutan itu. Ini juga mungkin tambahan buat Bang Awalil. Di era Jokowi, primary balance-nya selalu merah. Selalu merah. Kecuali tahun 2023 masih ada SAL itu tadi. Nah jadi intinya apa? Utang itu sudah sedemikian sangat memberatkan. Sehingga untuk membayar utang pun kita harus berutang. Membayar bunga utang harus dengan berutang. Karena primary balance-nya minus. Primary balance adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran tidak termasuk bunga. Jadi kalau minus artinya bayar bunga sebagian harus lewat
utang baru. Puncaknya di era COVID lah ya, kita lihat di situ. Jadi ini kan emang apa ini namanya ya? Maniak berutang gitu. Udah tabiat gitu, tabiat. Kayak dulu ada kawan saya, itu cerminan kepercayaan gitu, berutang itu. Hasilnya adalah kok utang tambah banyak, tapi pertumbuhan ekonomi tambah turun. Iya kan? Kan turun terus kan. Era SBY 6, era Jokowi 15, Jokowi 2, 4,7. Loh, katanya kan untuk mempercepat pembangunan. Berutang itu kan. Ini tahunannya, ini triwulannya itu yang 7,1 itu ya gara-gara COVID minus jadi naik kan. Jadi dari base yang rendah gitu. Standarnya kan tuh di era Jokowi 5 terus, bahkan pernah 4 gitu. Kita yang merah-merah udah usah dilihat lah gitu. Jadi masa kita nggak bertanya sih? Masa Menteri Keuangan tidak mengadres berutang tuh kemana ya? Itu tadi ada prosesnya yang nggak benar, model bisnisnya nggak benar, tercermin dari ICOR yang tinggi. Di era Pak Harto sampai Pak SBY, ICOR itu cuma 4 sampai 4,6. Era Jokowi 1 itu 6,5, Jokowi 2 7. Jadi untuk membangun contohnya 1 kilometer jalan dibutuhkan 50% tambahan modal lebih banyak di era Jokowi 1 dan lebih tinggi lagi di era Jokowi 2 yang mau pemilu kan. Harusnya ya ini. Karena memang sudah ditunjukkan oleh berbagai studi, ini ada 20-an studi menunjukkan korelasinya negatif. Makin banyak utang, pertumbuhan makin rendah. Karena memang tidak benar pembangunan dengan mengandalkan utang gitu. Tidak ada tuh. Tidak ada yang positif gitu hubungannya, ada. Adanya tanda tanya, no effect gitu ya. Tapi hampir semua negatif. Nah, itulah kelihatan dari pertumbuhan ekonomi itu. Karena apa? Pajak tax ratio yang saya tidak ulangi lagi karena udah terinci tadi. Kalau ekonomi sehat, ya pajaknya juga sehat. Pajak itu ibarat memetik buah. Kalau bibit pohonnya bagus, disirami, dipupuk, ya, dipelihara dari benalu-benalu gitu, diambil-ambil, ya buahnya ranum. Ini mau dipetik, ternyata beracun gitu. Inilah kita. Jadi selama era Jokowi, ekonomi Indonesia itu melemah kualitasnya. Bibitnya ndak unggul sehingga tidak bisa dipanen. Kira-kira gitulah untuk gampangnya.